Hai, ketemu lagi di channel Rizda Baruparna Sigalingging. Kali ini bagi Anda yang pegawai negeri sipil atau ASN sekarang, aparatur sipil negara, ada informasi penting bagi Anda khususnya yang guru nih. Karena apa? Setiap guru memiliki hak ya kan untuk naik pangkat, naik golongan. Ya, rugi kalau enggak mengusulkan untuk naik pangkat ya. Saya aja yang udah golongan 4B kepingin tuh mau naik lagi 4C ya kan, tetapi ada aja kendalanya. Nah, ada informasi penting yang bagi saya aja perlu, makanya saya membaginya untuk Anda. Saksikan terus sampai akhir. Di akhir-akhir itu akan ada informasi yang penting. Informasi ini saya dapat pada waktu saya webinar dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tetapi berlaku bagi seluruh Indonesia, ya. Ikuti gambarannya, ya. Dan nanti di bawahnya akan saya berikan link untuk aplikasinya, bagaimana penyusunan dupaknya dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, peraturannya, poin-poinnya. Ikuti deh, nggak ada ruginya. Oh iya, bagi Anda yang masih subscribe-nya masih merah tulisannya ya, klik dulu tuh biar hitam ya. Terus di sebelahnya lagi tuh, klik lagi loncengnya, klik biar bunyi gitu ya. Karena ya bagi saya itu penting, jadi jangan pelit ya untuk memberikan subscribe-nya, nggak keluar kok biaya tambahan untuk itu ya kan. Dan jangan lupa share ya bagi semua teman-teman yang ASN pegawai negeri khususnya guru, perlu tahu ini ya kan. Guru itu harus belajar mandiri untuk kenaikan pangkatnya sendiri ya. Orang lain bisa, Anda juga bisa. Oke. Kalau dulu kita pelatihan atau seminar melalui ketemu langsung di satu tempat gitu. Kalau ini sekarang undangan webinarnya melalui Zoom meeting dengan judul Menyusun Dupak Semudah Senyum. Dan ini adalah absensi kita, presensi kita yang harus kita isi di dalam Google Form. Tahu nggak ini sponsornya nih, keren banget, Student Care Indonesia, sehingga berlangsungnya acara ini lancar, disponsori oleh Student Care. Bapak Ubaidah MM, salah satu tim penilai DKI Jakarta. Berikut ini. Mas. Oke, fotokopi transkrip nilai, ada surat pernyataan bermaterai 10.000 dan sebagainya. Lanjut. Nah, nanti kita akan kirim persyaratan-persyaratan ini. Lanjut. Muda ya Bapak Ibu. Lalu dari 3D ke 4A ini kan berubah jabatan lagi nih. Guru muda menjadi guru madya. Artinya ketika kenaikan pangkat dari 3D ke 4A, di dalamnya ada japung lagi. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Lalu dari 4A ke 4B ini kan sama-sama guru madya. Berarti ketika kenaikan pangkatnya tidak ada japung. Sampai dengan 4C tidak ada kenaikan japung. Karena mereka sama-sama jabatannya sebagai guru madya. Mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ketika guru madya 4C mau mendapatkan 4D, ini berubah jabatan lagi nih, guru madya menjadi guru utama. Berarti ada japung lagi, ini bahkan sampai dengan kementerian nanti. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ketika kenaikan pangkat dari 3A ke 3B, itu prosesnya tidak ada japung. Tapi dari 3B ke 3C itu ada japungnya. Gitu ya. Dan dari 3C ke 3D tidak ada japung. 4D ke 4A ada japungnya. Maka di sini proses kenaikan pangkat agak lama karena ada dua hal yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan dapat dipikir Mas. Proses pengembangan karir jabatan fungsional secara sederhana, yang pertama mengajukan DUPAK, daftar usulan penetapan angka kredit untuk mendapatkan PAK. Ya, jadi kita dari sekolah dikirim berjenjang sampai dengan ke dinas, itu namanya adalah daftar usulan
penetapan angka kredit atau DUPAK. Lalu di dinas akan mendapatkan DUPAK, gitu ya. Yang nomor 2, pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional apabila naik jenjang jabatan yang tadi dari guru pertama menjadi guru muda, dari guru muda menjadi guru madya menjadi guru utama. Berarti di sini ada kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya. Itu. Tapi kalau tidak ada kenaikan jabatan, maka tetap 1.000 sampai 2.000 orang gitu ya, 2.000 berkas. Kita di sini mengestimasikan penerimaan berkas selama 14 hari. Setelah 14 hari kita berikan waktu untuk memberikan berkas, ya diharapkan setelah ini jangan ada yang terlambat lagi. Gitu ya Bapak Ibu. 14 hari menerima berkas, selanjutnya adalah berkas akan diverval. Dilihat, diperiksa, dianalisa, diverifikasi. Bila setelah tersebut sudah diverval, ini akan diinput ke format penilaian. Format penilaian masuk nilai, ini juga butuh waktu sekitar 14 hari. Setelah DUPAK diperpal, setelah diinput ke dalam format penilaian, kita ke kotak nomor 4, yaitu pelaksanaan penilaian oleh tim penilai, oleh kepala sekolah atau para pengawas. Mereka di SK-kan dan mereka mendapat penugasan dari kepala dinas. Di kita kurang lebih ada 15 tim pengawas yang aktif di DKI Jakarta untuk melayani guru-guru di DKI Jakarta. Sementara berkas yang masuk, usulan yang masuk cukup banyak. Ini juga akan menjadi kendala kami. Kita kekurangan tim penilai. Dikirim kita ke kotak nomor 4. Berkas diterima oleh BKD. Ke nomor 5. Berkas yang diterima Ibu Nahdiana, sambutan Kepala Dinas DKI Jakarta. Tugas utama. Ketika bicara dua unsur tadi, ada unsur utama, ada unsur penunjang yang dilakukan penilaian, tapi yang paling penting adalah tidak meninggalkan tugas utama. Jadi pengurusan ini sekali lagi teman-teman, gitu ya, jangan sampai tadi meninggalkan tugas utama. Artinya sibuk ngurusin paknya atau sibuk mikirin paknya, atau dibalik Pak Ubay, pengurusannya sudah selesai tapi mereka nggak paham apa yang di feedback, apa kekurangannya, lalu berapa lama. Ini yang memang harus kita benahi. Pengurusan ini alurnya mesti jelas, lalu waktu pengurusannya juga mesti jelas. Para peserta webinar, kita juga sering memahami bahwa kondisi fakta di lapangan itu kadangkala yang bersangkutannya sendiri kurang memahami ya tentang kepangkatan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit. Jadi dua pihak. Jadi kami mencoba memperbaiki layanan-layanan terus yang sudah baik kita tingkatkan dan lain-lain. Dari sisi yang bersangkutan, maka pemahamannya juga ditingkatkan. Nah ini yang saya katakan bahwa bersyukur sekali, gitu ya. Kalau dari judul kan sudah ada aura positif yang keluar dari mindset, gitu ya. Menyusun DUPAK semudah senyum. Berikut ini adalah paparan dari Bapak Dr. Andus Sri Mulyono, MPDMM, Kepala Sekolah sekaligus tim penilai DUPAK DKI Jakarta. Oh, jadi ketika kita naik pangkat, terus ada uangnya gitu ya, ada penambahan pendapatan dari APBN yang melekat pada gaji, ini kurang gitu ya. Nggak sesuai dengan apa yang nggak worth it kata anak muda sekarang. Nggak setimpal antara uang yang kita dapatkan dengan upaya yang kita lakukan untuk pemberkasan. Nah ini jangan seperti kelas PTK seperti menyusun skripsi, padahal itu lebih sederhana Bapak Ibu. Berikutnya adalah guru kurang berminat dalam mempelajari peraturan mengenai jabatan fungsional
Nah, ini ada hal-hal yang menghambat ya, hal-hal yang kita temui di sekolah. Lanjut, Mas. Pertanyaan yang sering diajukan untuk kenaikan pangkat dari teman-teman guru. Sering yang kami terima. Pertanyaan yang sering pertama adalah, pendidikan saya S2 manajemen. Golongan 2, penilaian kinerjanya menggunakan PKG. Nilai paket golongan 2 terdapat di lembaran 5, 6, dan 7 Permenpan RB nomor 16 2019. Jadi kalau golongan 2 ini nanti kita gunakan untuk nilai dari PKG. Lanjut, Mas. Golongan 4A, saya sudah 10 tahun lebih. Bagaimana cara menghitung upahnya? Penilaian upah diambil dari 3 tahun terakhir ditambah tahun berjalan. Di DKI Jakarta 4 tahun terakhir ditambah 1 tahun berjalan jika nilai belum memenuhi AKK. Ya, ini nanti narasumber buat teman-teman yang sering mengadakan diklat atau pelatihan. Suaranya nggak ada. Ya. Suaranya. Dilema PTK nih, Pak Sri Mulyono ya. Nanti teman-teman bisa diberikan informasi. PTK tidak apik, asli. Asli nggak sih buatan kita? Terus kita membuat tulisan diperluin tidak dalam dunia pendidikan? Selanjutnya, apakah sistematis penulisan kita dan penelitian kita dilakukan secara ilmiah? Dan selanjutnya, apakah PTK yang kita lakukan, tulisan yang kita sajikan ini konsisten? Itu ya, itu syaratnya. Yang kedua, data tidak konsisten, suka berubah-berubah. Nah, literatur yang kita gunakan tidak 30. Apakah bisa masuk pengembangan diri? Jawabannya, tidak bisa dinilai dengan alasan pertama, tidak bisa masuk pengaskan. Diklat apa saja sih yang diperbolehkan, yang disarankan. Nah, ini juga harus kita pahami. Artinya, ketika kita mengikuti webinar, ketika kita mengikuti seminar, diklat dan sebagainya, teman-teman, ini juga harus disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 16 2009. Jangan lari di sana ya, takutnya nanti legalitasnya kurang, akurasinya kurang ya, sehingga tidak bisa diperhitungkan dalam angka kredit. Lanjut, Mas. Kapan batas kadaluarsa sertifikat dan PTK? Batas kadaluarsa 1. 1D 4 tahun. 2. Lembar PKG-nya dilampirkan 4 tahun agar penilaian AK-nya lebih objektif. Lanjut. Ya. PI-nya adalah 1, berarti 4. Dan ada perbedaan karena di situ harus ada di seminar. Mau masuk ke 3B itu PD-nya, maksud saya PD-nya adalah 3. Kemudian kenaikan pangkat itu menggunakan PI 4. Nah, PI itu ada 11. Ada 11, tidak hanya PTK saja. Nanti saya jelaskan secara khusus di bab fikih. Bab fikih bawah nanti dalam PKB nanti saya jelaskan. Sekarang penekanan saya adalah ketika Bapak Ibu mau masuk golongan 3A ke 3B, itu karya ilmiah. Apakah menggunakan karya inovatif maksud saya? Karya inovatif, menggunakan publikasi ilmiah atau menggunakan karya inovatif. Bapak Ibu bebas memilih. Tergantung Bapak Ibu, nilainya berapa Pak? Nilainya tergantung yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu membuat PTK berarti 4. Berarti kalau Ibu membuat novel berarti harus 4. 2 novel nilainya 2. Kalau Bapak Ibu membuat buku berarti nilainya buku apa dulu? Buku pendidikan atau buku pembelajaran. Nah, ini kita lihat tidak bisa menilai tanpa memberikan data. Artinya golongan 3A atau 3B 4 nilai PI ini
Bapak Ibu bisa bebas memilih. Kemudian yang nilai 6, masih golongan 3B ke 3C, Bapak Ibu juga masih boleh memilih. Jadi kalau ada apelan, maksud saya apelan itu adalah TMS tentang PTK tentang ini, Bapak Ibu memperbaikinya boleh menggunakan PI maupun KI. Tidak ada batasan, apapun boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah akan disampaikan pada berikutnya. Mudah-mudahan slide kedua tentang PIKI hari ini bisa kita sampaikan jika Bapak Ibu tuntas. Saya ulang lagi, golongan 3A, 3B, 3B, 3C masih bebas. Tidak ada batasan harus PTK, harus karya inovatif, semuanya boleh Bapak Ibu pilih yang jumlahnya untuk PI ada 11, untuk KI ada kurang lebih 6 atau 5 yang Bapak Ibu lakukan. Tapi pada umumnya memilih yang PI saja. Jarang saya temukan secara persentase hampir 90% adalah membuat PTK. Nah, PTK kenapa ditolak? Nanti ada khusus, kita bahas khusus tentang PTK. Mengapa? Tidak ada sepemahaman antara si pembuat, peneliti, guru, dan tim penilai. Dan nanti bahasan ini tolong dicatat, nanti ingatkan untuk bertanya sehingga kami bisa menjelaskan kembali. Akan bisa hidup kalau Bapak Ibu dan akan ingat kembali jika Bapak Ibu nanti akan bertanya. Kemudian kalau sudah mulai 4D, maksud saya 3D ke 4A, ini sudah dibatasi, tidak bebas memilih kayak golongan yang di bawah yang 4 dan 6 tadi. Batasnya adalah 50%, 50%. Artinya kalau membuat 8, membuat PTK-nya 1, berarti yang satu lagi, yang 4 lagi boleh memilih yang lain. Pak, kalau PTK semua boleh tidak? Boleh. Tapi kalau karya inovatif semua boleh tidak? Tidak boleh. Yang catatan nih. Kalau PTK semua boleh tidak? Boleh. 2. Tapi kalau karya inovatif semua boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita adalah guru, utamanya adalah mengajar. Sementara PTK adalah tujuannya memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan prestasi pembelajaran di kelas. Itulah yang jadi persoalan kenapa dibatasi. Kemudian untuk ke 4A. 4A ke 4B juga sama. Ini syaratnya tambah 2. Di samping 50-50 harus diseminarkan, dengan catatan diseminarkan itu adalah pesertanya minimal 3 sekolah, jumlah peserta minimal 15 orang. Nah, ini diseminarkan di gugus, Bapak Ibu harus ada daftar hadir, susunan panitia lengkap sampai ke materi seminar. Kemudian yang kalah penting adalah jurnal. Nah, jurnal ini bagaimana? Syaratnya apa? Nanti di bawah slide ini kita jelaskan masalah persyaratan jurnal yang Bapak Ibu dinilai. Jurnalnya bagaimana? Batasan nilai ada 1, ada 2, ada 3. Ya, itu hanya tergantung Bapak Ibu memasukkan jurnal kemana. Kalau di tingkat, saya bikinnya di kampus, nilai saya berapa? Nah, kampus itu standarnya adalah provinsi, berarti nilainya 2. Kalau di Kota Madya, siapa di pengawas punya koordinator, atau di MGP itu startnya adalah standarnya adalah kota, berarti nilainya adalah 1. Pak, sekarang dalam online bagaimana? Nanti dilihat di webnya, di daftar pustaka nasional, web pustaka nasional, ada enggak jurnal itu nama Ibu? Masuk enggak? Terdaftar tidak? Kalau tidak, kami tim penilai juga punya data web yang terkait dengan jurnal ini, terutama menyangkut ke perpustakaan di secara nasional. Jadi Bapak Ibu tim penilai sudah canggih juga sekarang untuk mengikuti alur yang serba E, walaupun kami sudah usia seperti ini bisa mengikuti alur perkembangan zaman. Itu adalah sampai 4A dan 4B yang perlu saya sampaikan. 4A ke 4B yang perlu diingat adalah PTK 50%. Pak, PTK semua boleh nggak? Kalau guru boleh. Tapi kalau kepala sekolah tidak boleh. Pak, kalau kepala sekolahnya sebelum Permendiknas nomor 6 2018 boleh. Tapi setelah berlakunya Permendiknas nomor 6 2018 tidak boleh lagi menggunakan PTK, tetapi menggunakan apa? Pengembangan sekolah yang 3 unsur itu, manajemen, supervisi, dan apa satu lagi? Kewirausahaan. Prosesnya seperti apa? Ayo berjuang dengan saya. Saya sudah pernah pelatihan 2 kali mengenai pengembangan sekolah. Modelnya kayak apa? Yuk kita sharing bareng-bareng, kita saling melengkapi. Kemudian itu yang untuk secara detailnya nanti akan kita bahas. Maaf Bapak, dalam nggak ada suaranya. Lanjut.
Lanjut Pak, suara bagus. Lanjut Pak. Lanjut ya, waktunya. Yuk lanjut Pak, Mas Kris, bawahnya. Lanjut Pak, suaranya bagus, Mas. Ya, nah ini adalah syarat-syarat jurnal yang golongan 4A. Yang 4A. Ini adalah kelengkapan jurnal yang harus dibuat Bapak Ibu ke 4A. Jadi jurnal itu berdasarkan Permendistek Dikti nomor 9 per 4 kali per 1 tahun. Artinya per triwulan. Jadi kalau tim penilai nanti melihat jurnal itu, lihat jadwal dia. Berapa dia menerbitkan itu, berapa yang dimuat dalam satu jurnal itu. Ada ketentuan, tidak harus semerta kita terima. Kita lihat siapa yang menerbitkan. ISS-nya kita cek melalui web kami yang sudah ada di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian mentaati etika publikasi website secara online. Pak, kalau Apalagi sih kalau pada berisik amat sih. aduh, nanti dulu lah, mute semua. Tolong Timur dengerin Kalau dulu. jurnal disampaikan secara online, bisa tidak? Bisa. Asal webnya dikasih tahu, diberikan itu tampilkan, kami siap untuk membuka itu. Kemudian isi kandungannya, tadi menyangkut yang API tadi. Kemudian memiliki cermati formatnya. Tolong dicermati format yang ada, yang mulai berlaku sekarang sejak 2010, 2009 bahkan adalah 90-10, bukan 80-20. Masih banyak yang saya temukan di lapangan, unsur utamanya 80, unsur penunjangnya 20. Saya kembalikan karena tidak sesuai lagi. Masih banyak yang tanda tangan yang membuat format seperti itu. Pak, hanya sekedar format, bukan hanya sekedar format, tapi 80 dan 9, 80-20 dan 8 semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu ada kemauan. Lanjut Pak. Nah, sekarang masalah teknis yang akan kita lakukan. Teknis yang kita lakukan di tim penilai di Provinsi DKI Jakarta adalah kenapa terjadi legalisir bahasa yang termasuk transkrip nilainya, kemudian menilai kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas ijazah Bapak Ibu. Kalau di SD lebih untung, karena kalau bidang studi guru bidang studinya nggak ada, 10 mata pelajaran semua linier. Untuk menilai linier dan tidaknya bagaimana? Tim penilai melihat surat tugas per tahun yang Bapak Ibu buat kepala sekolah itu untuk dilampirkan. Yang tidak sesuai ijazah untuk S2 nanti ada formatnya, S1 ada bobotnya, semua ada bobotnya. Hanya S1 dengan S2 tentang ijazah ada perbedaan. Perhatikan, cermati yang saya sampaikan. Jika S1, Bapak Ibu kuliah S1, jarak yang ditempuh maksimal 60 km terhitung dari tempat tugas, bukan rumah, bukan tempat tinggal. Contoh, Bapak Ibu ngajar di Jakarta Pusat, kuliah di Tangerang, Banten, itu tidak bisa dinilai. Pak, negeri, iya. Kenapa? Jaraknya tidak lebih dari 60 km. Saya pikir itu saja sudah jelas. Pak, kalau saya ada di Sukabumi, di Bogor, hitung ada kira-kira Bapak Ibu punya gambaran, tim penilai dia juga punya wawasan, punya pemahaman tempat tugasnya di mana. Tempat tugasnya, terutama mengutamakan yang di dalam Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Itu kalau S1. Kalau S2, S1 yang tidak ada batasnya adalah UT. Kalau Bapak Ibu kuliah di UT, ijazahnya keluaran Malang, tidak masalah. Tetap diakui, Sabtu Minggu sekolah pun diakui. Karena UT ini adalah program pemerintah untuk penyamaan guru harus S1. Sehingga untuk UT ini diprioritaskan dimanapun kuliah, tetap diakui ijazahnya asal adalah linier dengan jurusannya. Bukan mentang-mentang nanti dari UT jurusannya nyimpang harus diakui, tidak juga. Serumpun atau tidak, selaras atau tidak dengan sertifikasinya. Itu tim penilai akan melihat
izin belajar dari Dinas Provinsi DKI Jakarta saja. Pak, saya S2 di Surabaya, S3 di Surabaya, boleh dinilai asal ada izin belajar dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Pak, kalau tidak ada izin belajar bagaimana? Ya tidak bisa kita nilai, artinya izin Bapak Ibu kuliah tanpa seizin tanpa pengetahuan Dinas Provinsi Jakarta. Kalau bahasa saya, mohon maaf, yang ijazah itu untuk ilmu Bapak Ibu saja. Contoh yang saya ngalami diri saya sendiri. Cari contoh orang lain takut salah. Saya punya MM, bukan Magister Manajemen, MM nih. Jadi saya kuliah di Banten tahun 2004 saya udah selesai. Tapi tidak saya pakai kedinasan. Kenapa? Kita legalisir, nggak ada kampusnya udah. Nggak ada. Kita ke dinas khusus, guru BK, guru TK, guru PAUD, guru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngitung nggak ngitung, tetap aja masuk. Tetap aja dihitung. Bapak Ibu naik pangkat sebetulnya yang dicari hanya 2. PD, mencari PD, dan membuat PIKI. Hanya 2 itu aja yang Bapak Ibu cari, yang selainnya melekat. Nah sekarang guru mata pelajaran. Yang pertama guru BP, ada guru TK atau PAUD. Kemudian yang kedua adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan yang mengurangi jam pelajaran. Yang ketiga, guru yang mendapat tugas tambahan tanpa mengurangi jam pelajaran. Saya bahas satu-satu. Nah, pahami tentang PK gurunya. Ini mendapatkan nilai ya umum seperti kita. Kita diminta adalah pemerintah DKI Jakarta itu masih sangat fleksibel untuk mengumpulkan PK guru ini. PKG kalau kita bilang. Hanya diminta 2, sementara prosesnya itu 4. Ada 1A, 1B, 1C, 1D. Kalau di luaran sana 1A, 1D diminta, sampai catatan kelas diminta. Tetapi DKI Jakarta tidak, karena itu memberatkan Bapak Ibu biar cepat naik pangkat. Hanya kita minta 1C dan 1D. Hanya itu saja, tinggal ngeprint. Semuanya udah konsep. Nah nanti prosedurnya pembelajaran apa, berarti apa? Bawahnya setelah ini saya jelaskan. Saya biar per step dulu. Yang kedua adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan dengan dikurangi jamnya. Contoh wakil kepala sekolah di SMP, SMA, SMK itu nilainya 50-50. Hadiahnya dikurangi jam pelajaran 12 jam. Jangan melihat untuk tenaga kredit. Bapak Ibu yang jabatan itu di samping dapat salary dari dinas, PKD juga dapat pengurangan jam 12 jam. Maka koordinator PKB itu wajib, itu yang masuk Pak, semester belum masuk Bapak Ibu. Banyak yang memasukkan ulangan semester dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang masuk hanya ujian sekolah dan ujian nasional. Itu dari Permendikasnya seperti itu. Sekarang ujian nasional tidak ada, berarti hanya ujian sekolah. Pak, kalau yang tahun kemarin kita lihat data, tim penilai lihat data, tidak melihat fakta. Berlaku 1 semester atau sifatnya insidental berarti 2%. Lampirkan saja surat tugasnya. Insya Allah Bapak Ibu tim penilai akan paham sesuai dengan dicocokkan dengan surat tugas dan pembagian tugas Bapak Ibu sinkron atau tidak. Inilah yang dikatakan tadi konsisten dalam membuat data lampiran itu. Jangan mencelong kalau sesuatu yang paling riskan ini Bapak Ibu. Ini tolong dicermati nih. Ini yang paling jadi masalah untuk jadi TMS. Nah, tidak, kalau bahasa Jawa akan menemukan apelan. Apelan itu tidak lulus, harus diulang lagi, harus diperbaiki lagi. Ini sumber pokoknya adalah di PKB. Maka cermati PKB ini ada 3 ini, tapi yang paling banyak adalah 2. Karena yang paling banyak memang 2 itu, yang karya inovatif jarang yang membuat. Maka tidak ada pertanyaan kalau unsur karya inovatif, kecuali guru-guru SMK. Nah, guru-guru SMA juga jarang nih, guru-guru dari SLB ini banyak yang membuat 1-2, 1 tahun paling ditemukan 1-2 orang yang membuat itu. Satu adalah masalah diklat fungsional, ada pengembangan diri, maksud saya DKB. Yang pertama adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ada 2, diklat fungsional dan kolektif guru. Apa yang termasuk diklat fungsional? Apa yang termasuk kolektif guru? Kita bahas dulu satu-satu. Sekarang diklat fungsional dulu. Lanjut Pak, ke bawahnya Pak, diklat fungsional. Kita bahas diklat fungsional.
mengikuti diklat pensiunal. Yang kedua adalah kolektif buruh. Lanjut, Pak. Nah, ini yang mengikuti diklat fungsional. Bapak Ibu, diklat itu kalau saya tanya, apakah saya ini pengurus PGRI Kota? Sudah dikatakan pengurus dari zaman, sudah 3 periode. Saya menjadi pengurus bersama dengan Bapak saya, Bapak Agus Ramdhani yang sekarang menjadi teknis. Alhamdulillah, beliau prestasinya luar biasa. Memang kerjanya luar biasa, tuntas dan sampai tuntas lugas membimbing kami sehingga sampai ke sini. Bapak Ibu, untuk penyelenggara di BPSDMN itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua P2KPTK 2. Itu singkatan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Provinsi DKI Jakarta. Ini yang boleh melakukan secara resmi. Nah, kalau semacam student care, kemudian ada organisasi profesi di tingkat kota, tingkat provinsi, perguruan tinggi, bagaimana? Saya bahas satu-satu. Kalau organisasi kemasyarakatan boleh melakukan dengan izin pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, minimal kerjasama, stempel legalitas formalnya minimal dari Sudin. Tanpa mengetahui Sudin, tanpa mengetahui Dinas Provinsi Jakarta, siapapun dia, Pak, kan ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa dulu? Ada keabsahan secara hukum. Boleh secara hukum apa, tapi sah atau tidak, tinggal kerjasama saja. Organisasi profesi, umpamanya saya pengurus PGRI, saya ada dah contohnya. Saya pengurus PGRI Kota, mengadakan pelatihan PTK dengan guru, tapi mengetahui Kasudin. Tidak mengetahui Kasudin, berjalan sendiri PGRI tidak bisa dinilai. Karena PGRI bukan salah satu lembaga diklat yang diperbolehkan. Jadwalnya nggak ada, kapan pelaksanaannya nggak ada. Dicari di laporan, yang di print out, ditulis rapi, nggak ada sertifikatnya. Nggak taunya digabung dengan administrasi yang di depan. Dan penilaian harus kelabakan. Ketika Bapak Ibu mengumpulkan laporan, satu paket itu laporan dibuat per termin. Jangan digabung jadi satu laporan dibuat semua, kan beda waktu dan pelaksanaannya. Yang satu mengikuti kurikulum, yang satu mengikuti pelatihan apa lagi selain kurikulum ya, pelatihan banyak lah, yang lain mengikuti pelatihan pembelajaran IPA atau yang lain. Buatlah per step sambil terakhir laporan lampirkan piagamnya. Alurnya dibuat, kapan pelaksanaannya, jadwalnya kapan, narasumbernya siapa, tujuan materi itu apa, kemudian isi materinya apa, tujuan tidak lanjutnya Bapak Ibu setelah mengikuti itu di sekolah itu apa, ada nggak efeknya Bapak Ibu ngikutin itu, lampirkan di situ, baru Bapak Ibu fotonya dibuat, sertifikatnya dibuat. Jika bisa saya harapkan, karena ini menyangkut nyarinya sulit, kalau fotokopi tidak jelas saya minta di scan. Karena banyak yang manipulasi nih, mohon maaf. Stempelnya nggak jelas, namanya udah ukir-ukir, tulisan antara satu dengan yang lain datanya nggak sama, stempelnya kabur, udah nggak jelas, kamu meragukan, tidak saya nilai. Supaya jelas di scan saja, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau fotokopinya sudah jelas Pak, ya nggak perlu di scan. Tapi kadang-kala kalau udah burem karena tinta ngeprintnya nggak bagus, supaya jelas, supaya tim penilai tidak meragukan, ya scan saja. Kalau fotokopinya nggak jelas, tapi kalau fotokopinya jelas, jadi fotokopi nggak masalah. Dan situ dijelas, tim penilai akan ada modul dan diklat. Ini beda antara modul dan diklat, tidak sama. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Tim penilai paham betul nih ke 11-11-nya nih, langkah-langkahnya nih, sehingga harus bisa membedakan, oh ini masuk penelitian tindakan kelas, oh ini masuk modul, oh ini masuk, kalau antologi masuk kemana. Nah ini antologi masuknya kemana nih? Wah, nggak ada di sini. Tim penilai harus paham sehingga tidak membingungkan Bapak Ibu tim penilai yang diminta. Yang biasa sering muncul dari publik, dari PI ini adalah hanya dua, ada tiga lah. Satu adalah penelitian PTK yang paling banyak.
Yang kedua, ranking kedua Best Prestige. Di pengalaman terbaik Bapak Ibu, nanti saya singgung dikit aja. Kemudian mulai buku pelajaran, juga sangat dikit ini buku ini. Sekarang satu-satu. Waktunya udah mepet, nggak bisa dari satu-satu. PTK saya simpul sedikit. Nah, satu saya ambil yang paling banyak saya PTK. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun PTK, jangan mengambil antara PTK yang Bapak Ibu anggap sulit. PKT itu bukan penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif, tapi penelitian tindakan kelas. Dia punya ciri khas tersendiri. Dia sangat sederhana. Yang ada di acuan Bapak Ibu sehari-hari. Masalah yang muncul diambil dari permasalahan sehari-hari. Latar belakangnya juga diambil dari persoalan muncul sehari-hari. Tinggal Bapak Ibu ngambilnya dari mana. Kalau persoalan matematika, kenapa diambil PTK? Matematika sulitnya di mana? Materi KD berapa? Latar belakangnya juga ngambil dari KD itu. Kok anak saya KD tentang contohnya geometri, kok susah sih ilmu bangun datar? Ya Bapak Ibu latar belakangnya dari bangun datar itu. Kok nilainya jelek ya? Kenapa metode saya yang salah? Kenapa saya tidak menggunakan alat peraga? Kok nggak nyampe KKM? Nah berangkat dari situ Bapak Ibu teliti. Tidak sehebat apa yang Bapak Ibu bayangkan. Sederhana. Dan kalau Bapak Ibu buat sendiri, tim penilai hafal. Tahu, oh ini made in sendiri. Oh ini buatan yang sonono, yang di pinggir jalan Rawamangun. Bapak tahu. Kenapa? SD-nya mohon maaf saya sebut daerah, SD-nya Pulau Gadung, tapi Jakarta Barat, kecamatannya Kembangan, SD-nya Pulau Gadung. Jumlah muridnya di awal 32, di akhir 42. Ini yang lucu kita serukan, kebanyakan 90% ketika tidak lolos adalah tidak apik. Tadi Pak tidak apik tuh. Sekarang saya beri gambaran sedikit tentang PTK. Yang dikendaki oleh tim penilai bukan PTK yang diharapkan dari kampus UT, dari kampus yang lain. Tidak, itu terlalu berat. Kita hanya sedikit saja. Satu masalah pokok bahasan atau bahasa sekarang KD. Tinggal Bapak itu melihatnya dari KD, dari mata pelajaran, dari semester, atau dari akhir tahun yang Bapak Ibu teliti. Oh, nilai matematika rapot saya jelek, persentase saya memenuhi syarat, berarti angkanya dari semester. Oh, KD saya nilainya jelek, tidak memenuhi KD semester pokok di KD ini, berarti dari mengambil penelitiannya dari KD. Latar belakangnya juga ngambil dari situ. Jangan dari pendidikan nasional, bla bla, kejauhan. Jangan disangka Bapak Ibu kita tempelnya tidak dibaca. Ketika judul latar belakang dengan masalah dan rumusan masalah itu nyambung, Bapak Ibu akan kita baca terus. Kadangkala antara judul dengan latar belakang udah gak nyambung. Yang dijelaskan tentang matematika tapi latar belakangnya PPKN. Nah, ini yang kebanyakan. Karena copy paste itu pun tulisannya berbeda, bentuk hurufnya, besarannya huruf beda, bentuk hurufnya beda. Oke lah, itu masih kita baca tuh begitu tuh. Begitu masuk ke identifikasi masalah, wah kabrak-kabrak tuh. Di masalah udah nggak bener nih. Batasan masalah ada 3. Oh, tuh. Padahal masalahnya hanya 1. Dan ciri dari penelitian tingkat kelas adalah judulnya adalah boleh menggunakan kata-kata meningkatkan atau upaya meningkatkan, boleh menggunakan upaya, boleh menggunakan peningkatan, boleh menggunakan meningkatkan, boleh. Intinya memperbaiki pembelajaran, meningkatkan hasil pembelajaran. Mau menggunakan metode ambil buku dari Suharsini, Yusuf Punto, mau menggunakan agar menggunakan sudah paham tentang PTK ini. Yang kami cermati adalah latar belakang, kemudian ke identifikasi masalah, batasan masalah, yang terpenting rumusan masalah. S1 kita rumusan masalahnya 1 saja.
Ada yang buat rumusan masalah 2, itu pun nggak nyambung. Upaya peningkatan prestasi matematika dalam materi, umpamanya bangun datar dengan menggunakan metode A. Tinggal dibalik. Apakah dengan metode A dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pada ini? Begitu saja sudah itu. Nggak usah ada 2, 3. Batasannya bukan mempersulit Bapak Ibu. Ketika perumusan masalah Bapak Ibu buat 2, tapi yang dibahas hanya 1. Langsung del tuh sama saya tuh. Masalahnya rumusan masalahnya 2, tapi di metodologi pelajaran hanya 1. Di kajian teori hanya 1, nggak bisa. S1 kita membuat sederhana standar sekolah pendidikan kita adalah S1. Maka yang kita buat hanya X, Y saja yang kita bahas. Nggak X1, Y, X atau Y1 atau Y2, nggak perlulah kita menggunakan yang terlalu rumit. Bapak Ibu buat yang paling sederhana, yang keseharian, saya bisa menilai mana yang buatan sendiri, mana yang tidak. Dan nanti saya berharap tahun 2021 untuk PTK ini saya minta print out yang asli, bukan fotokopi. Diminta 2 dari dinas, 1 foto print out asli, yang 1 fotokopiannya. Kenapa saya minta seperti ini? Lampiran asli semua. Tetapi begitu masuk bab 1, bab 2, udah gak nyambung. Lupa kok ditolak. Nah, ini ada nih. Saya menolak seorang hasil penelitian yang juara nasional. Saya tolak. Apa alasannya? Kertasnya tidak sesuai. Kertasnya A3. Nah, Bapak Ibu juga sekarang, kertasnya juga buat yang sesuai minimal A4. Jangan mengumpulkan yang ilmiah, kertas yang digunakan F4. Ini hampir nih fotokopian soalnya. Kalau dulu menggunakan kertas kuarto. Kalau sekarang saya minta menggunakan A4 minimal 70 gram. Bagus kalau 80 gram. Jarak spasinya supaya banyak, dibikin 2 spasi. Itu aturan. Tapi sekarang aturannya kayaknya nggak dipakai tuh. Hampir rata tuh, 1,5 spasi, bahkan ada yang 1 spasi, tulisannya bukan tingka lagi, tulisannya yang penting standar, ada tulisan bukan miring-miring. Itu tidak apik. Inilah yang membuat Bapak Ibu PTK-nya hancur, banyak TMS karena ilmu Bapak Ibu di kampus dulu sudah dilupakan karena mayoritas siapa yang membuat. Itu yang jadi pertanyaan kita. Mudah-mudahan kita tetap baik sangka bahwa Bapak Ibu yang membuat sebatas tidak ditemukan data di lapangan yang berbeda. Jangan sampai kemarin kita ketawa ger di tim penilai ketika menilai bahwa SMP di Jakarta tapi Kabupaten Tuban Jakarta Timur SMP, tapi latar di belakangnya hasil analisnya adalah SD Tuban 05. Nah, ini yang data saja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau bertanya, diatur ada beberapa termin. Kalau bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau saya tidak jawab, saya harus membuka sumber dulu. Harus membuka KPA dulu yang kami rangkum ini. Dan ini adalah buku yang saya buat, semua pertanyaan saya bukukan dalam satu buku. Semua temuan yang saya selama jadi saya catat. Ini catatan temuan-temuan, kelihatan ya? Mana nih? Oh, kelihatan Mas Bris. Oh ya, ini semua temuan yang saya selama jadi penilai saya bukukan dengan judul buku pintar. Nah, ini isinya adalah temuan-temuan apa saja yang saya temukan dari tim penilai dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Selalu saya bukukan sebagai pemahaman saya pribadi untuk maju yang lebih baik supaya hal-hal ini menjadi yang terbaik.
Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kata-kata saya agak Jangan lupa memperhatikan deskripsi di video ini ya, susunan dupa